Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah. Wa min anwa'i dzikril fadilati, dan daripada bagian-bagian atau cabang-cabang zikir yang utama. Nah, ingat zikir ini penting loh ya. Zikir ini adalah cas untuk hati kita yang kurang terang ini. Siapa yang menginginkan mendapatkan nur ilahiyah, maka dia harus banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu manfaatnya dari diri kita walaupun capek untuk diri kita lagi. Ingat tuh ya. Zikir itu manfaatnya dari diri kita untuk diri kita sendiri. Ya. Manfaatnya tuh. Ada manfaat untuk diri kita sendiri. Apa? Zikir yang fadilah, subhanallah wa bihamdi. Membaca zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dalilnya mana? Kalau bahwa zikir subhanallah wa bihamdihi itu adalah termasuk daripada bagian zikir yang utama. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami illallahi ta'ala, ucapan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Jadi bahasanya ketika ente baca subhanallah wa bihamdi, ketika itu Allah mencintai ente. Karena apa? Model kita cinta dengan salah satu guru kita. Kemudian dengan kita cinta kepada barang-barang guru atau enggak rumahnya guru kita bersihkan atau apa, itu otomatis si guru menjadi cinta ke si murid, gara-gara si murid juga mencintai barang-barang yang ada di guru. Jadi ada nisbat cinta yang turun gara-gara kelakuan dia. Nah, begitu juga kita bisa mengambil cinta Allah dengan cara membaca kalimat subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Karena ada sandaran yang mengatakan bahwa Allah itu begitu cinta dengan kalimat atau ucapan yang mengatakan subhanallahi wa bihamdi. Begitu juga kita ketika merusak. Pasti kalau kita merusak barang orang, kira-kira kita marah nggak nih? Kira-kira barang dipinjemin kemudian dia tidak jaga barang yang kita pinjamkan. Pasti ngambek. Bahasanya tuh udah dikasih minjem tapi nggak bisa ngehargain. Jangankan dipinjemin, kalau kita dikasih sama orang kemudian pemberian kita tidak dihargai, itu pasti kita sakit hati. Nah, makanya insya Allah dengan kita sering membaca kalimat subhanallah wa bihamdi, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dicintai oleh Allah, minta apapun bakal diijabah. Namanya juga lagi orang jatuh cinta, mabok. Disuruh apa aja, disuruh bilang siang dianggap malam ya jadi. Malam dianggap siang ya jadi, nggak kerasa aja udah waktu sejam nggak kerasa, 2 jam nggak kerasa karena udah cinta, udah istidrok. Nah, begitu juga ketika Allah sudah menaruh cintanya kepada kita, kita sudah mendapatkan meraih cinta suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa mengangkat tangan kita, maka para malaikat bersegera untuk mengabulkan doa kita dengan pangkat dan keagungan yang Allah berikan kepada kita, yaitu keagungan mendapatkan salah satu nur, yaitu kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Baca aja. Wa su'ila, dan ditanya alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya nih. Ayyu kalam afdal? Ayyu kalam afdal? Ayyu kalamu afdalu? Apa ucapan yang paling afdol? Nah, jadi Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabat, wahai Rasulullah, apa ucapan yang paling afdol, katanya. Mastafallahul maqala, maka Nabi SAW bersabda, Mastafallahu li malaikati. Mastafa, apa yang Allah pilihkan li malaikati, apa yang telah dipilihkan Allah untuk malaikatnya. Itu apa? Subhanallahi wa bihamdihi. Jadi ketika salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa ucapan yang paling afdol? Rasulullah menjawab apa? Mastafallahu li malaikatihi, sebagaimana telah memilihkan Allah untuk para malaikatnya, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi. Jadi memang benar-benar ini ucapan yang bisa menarik raut atau menarik cintanya Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala Ali salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi, siapa orang yang membaca subhanallah bihamdihi, gurisat, ditanamkan lahu untuk dia nakhlatun, satu pohon korma, fil jannati, di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, semua orang boleh mengatakan yang kaya di dunia, sawah saya segini, sawah kamu segini. Sok adukan yang sawah ente. Ente maca subhanallah bihamdi 1000 kali, berarti ente boga pohon surga sare, pohon kurma di surga sare. Tanyakan kalau boga sawah di dia, boga tuh pohon kurma 1000. Kan nggak punya dia. Punya nggak? Jadi saya bilang kalau nggak bisa tajir di dunia, cobalah menanam pepohonan-pepohonan di akhirat dengan zikir-zikir yang telah kita dengar riwayat-riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Subhanallah bihamdi, saya ngucapin subhanallah bihamdi berapa kali tadi? Itu Allah langsung ciptakan. Ya, Allah ciptakan. Jadi ente kalau bersaksi itu, ente nggak perlu pakai mata aja. Ya, kesaksian itu nggak harus pakai mata karena pakai keyakinan, pakai panca indera, banyak cara menyaksikan sesuatu itu, tidak hanya dengan mata saja, bisa dengan keyakinan. Kita menyaksikan Allah, apakah kita pernah melihat Allah? Tidak, tapi kita mendengar bahwa Allah itu seperti ini, kemudian hati kita bersaksi. Sekarang saya tanya sama ente, Ana bikinkan satu semalam itu memberikan perumpamaan tuh Habib Ahmad begini yang saya dengar. Ente suruh bersaksi air teh manis itu manis. Emang ente udah ngeliat Bin bahwa itu manis? Terus ente bisa merasa dari apa itu bisa tahu manisnya? Hah? Dari perasaan, merasakan. Berarti penyaksian itu bukan hanya pakai mata Pernah nggak menyaksikan bentuknya manis seperti apa? Pernah nggak? Jadi jangan semprul ketika ente mendapatkan bisa syahid, bersaksi itu tiada Tuhan selain Allah. Cara penyaksian manusia itu tidak hanya bisa dihitung dengan mata. Nah kalau diusik-usik, kamu katanya bersaksi, ya kan? Terus kemudian ente dengar jam duhur ngedengar azan, ya kan? Apakah ente pernah lihat bentuknya azan seperti ini? Asyhadu alla ilaha illallah bentuknya seperti ini. Tapi ente bersaksi nggak bahwa itu suara azan? Dari apa? Dari telinga ente yang mendengar. Jadi penyaksian itu bukan hanya pakai mata saja. Soalnya nanti bakal ada orang-orang sesat yang datang gitu. Saya nggak percaya dengan Tuhan karena penyaksian itu harus dilihat dengan mata. Ah, ini yang semprul. Jadi kalau Islam itu penyaksian itu bukan hanya dengan panca indera, dengan rasa, ya seperti manis, gurih, lada, itu kan penyaksian bukan daripada penyaksian mata. Penyaksian Pernah tanya tentang bentuknya lada kos kumaha? Pernah, Cong? Nggak pernah. Tapi ketika dirasakan, oh ada pedas, langsung ente berkeyakinan, bersaksi bahwa bon cabe ieu lada. Namun ditampokkeun hungkul, bisa mah? Tampokkeun mual ayam, mual lada. Teh manis sama, azan sama, apapun. Jadi penyaksian nggak bisa. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi jangan sampai nggak percaya bahwa kita nih akan kita kan udah tahu nih, kita baca dengan mata, kita bisa dengar dengan telinga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kita nih bersaksi gitu, menyaksikan dengan telinga kita, ya. Jadi awas, penyaksian bukan hanya pakai mata, pakai telinga, pakai rasa. Kita menyaksikan dengan telinga kita bahwa siapa orang yang membaca subhanallah bihamdi, saya berkeyakinan bahwa Nabi telah berkata ketika ada orang membaca subhanallah bihamdi akan ditanamkan satu pohon korma di dalam surganya Allah subhanahu. Kita harus bersaksi dengan telinga kita mendengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi. Jadi kaya-kayaan deh ente sama orang-orang yang banyak sawahnya di sini. Kalau ditanya ente sering dihina miskin, sadarkan hati saya. Ketika ente dibilang miskin sama orang, ente bacanya subhanallah 100. Saya langsung ente berdoa sama Allah, ya Allah saya yakin bahwa Engkau akan memberikan kekayaan saya yang abadi di alam langgeng sana. Itu pohon korma yang ente bakal panen. Subhanallah kan nggak berat.
itu 1 kali saja, maka akan ditanamkan. Kalau bahasanya bukan ditanamkan, bukan pakai fi'il majhul, masih menanam gitu ya, pakai fi'il mudhari biasa itu ya, yagrus atau akan atau sedang, itu berarti masih belum jelas. Paham nggak? Akan atau maksudnya belum mau ditanamnya kapan itu belum tentu. Tapi kalau gurisat berarti apa? Fi'il majhul, fi'il madi majhul. Ketika ente baca seketika Allah langsung ciptakan 1 pohon korma di alam surga nya Allah Subhanahu wa taala. Pasti berarti 1 kali saja. Waman qalaha, barang siapa yang mengatakan ataupun berzikir subhanallah bihamdihi mi'ata marratin 100 kali. Ini bahasnya 100 kali sekarang. Kutibat lahu alfa hasanatin, maka dicatat. Nah, bahasanya dicatat lagi. Namanya ini fi'il majhul. Fi'il madi majhul. Dicatat pasti berarti itu. Dia mendapatkan gaji 1000 kebaikan. Aduh, aing subhanallah bihamdi paling 5 menit. Mendapatkan pahala 1000 kebaikan. Wakhuttat, dan dihapuskan anhu dari orang yang membaca dari siman alfu khotiatin 1000 dosa. Dosa-dosa kecil kita akan dihapuskan 1000, kan lumayan. Baca subhanallah 100, cicil juga bisa 20 tuh. Tiap sholat 20 ya enggak? Kali 5 berapa? 100 setiap hari kita mendapatkan 1000 kebaikan dan 1000 ampunan dosa. Jangan sampai kita hanya melakukan fatbil hasaiatal hasanata. Maka kata hadis di Arba'in Nawawi dikatakan, ketika kamu melakukan keburukan, ikutkanlah dengan kebaikan. Insya Allah keburukan tersebut akan dihapus oleh Allah berkat kita melakukan kebaikan. Kita dosa banyak, kayak gitu baca subhanallah bihamdihi. Iman kita kurang, tajdid dengan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti berubah lagi. Setiap manusia kan ketika ditimpa masalah, jadi kan kalau kita nih col menyertai Tuhan setelah kita punya masalah col, ya kan? Setelah kita kepepet, kepada siapa lagi nih saya minta tolong. Jadi ingatnya itu ketika sudah kepepet, bukan menyertakan Tuhan di dalam setiap perkara, tapi menyertakan Tuhan itu ketika sudah tiada bisa yang membantu lagi. Baru kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya nggak bisa kawin-kawin. Ya Allah, saya nggak ini. Tapi ketika dia dalam keadaan senang, tidak pernah menyertakan Allah di dalam hidup. Suruh sedekah berat, suruh zakat nggak dikeluarin, suruh bantu orang miskin nggak mau ngeluarin sedekah, suruh bantu anak yatim nggak mau ngeluarin. Ketika susah baru disertakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu keliru. Jadi lumayan, siapa orang yang baca 100 kali mendapatkan 1000 kebaikan dan 1000 ampunan dosa. Yang udah punya istri, ajarin ke istri. Ya enggak? Sehari saya dapat dari Habib gitu, contoh salai. Ente mau maca subhanallah sekali, ente boga orang jadi jelema kaya di surga. Nanti orang panen. Jadi sekali-kali ente tuh mesra dengan istri itu dengan rayuan-rayuan akhirat gitu. Ayo istriku kita baca kalimat-kalimat yang kita nanam barang yuk di surga, bahasanya gitu Din. Bukan nanam dosa, tapi nanam pohon korma di dalam surganya Allah Subhanahu. Jangan pakai sekarang col buat ke sini nok jangan. Kalau mau ngajarin aja, jangan gombal ke yang haram pakai bawa surga ya, tetap dapat. Itu penyebaran ilmu sih dapat ya. Cuman dapat dosa juga. Ajak istrinya, oh Habib mengatakan seperti ini. Jadi ente tuh nanti ditanya di akhirat bukan bagaimana menafkahinya. Kan makanya nikah itu apa? Menafkahi zahir batin. Batinnya ya ilmu-ilmu agama agar selalu istri itu berubah. Setiap ilmu yang saya sampaikan lagi kepada keluarga. Jadi manfaatkan ilmu yang ente dapat itu tidak harus kepada orang lain. Saya kira ibu ente belum terlalu alim, bapak ente juga seperti itu, ajarin. Habib mengatakan kalau kita miskin di dunia, mari kita kaya di akhirat dengan membaca subhanallah bihamdi, beres, kirimin ke adik-adik. Saya kira nggak mungkin kewajiban kita menyebarkan, masalah belum kebuka hatinya bukan urusan kita. Ringan loh, 1 kali ditanemin pohon di surga, ringan itu. Subhanallah bihamdi udah langsung ditanam sama Allah Subhanahu wa taala di surga. Pasti itu. Masa ente gak beriman sama Nabi? Nabi kan mustahil bohong, wah bahaya ente. Gak bersaksi kepada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad bukan utusan Allah ya.
Nabi Muhammad utusan Allah, ente bukan Islam namanya. Bisa keluar dari Islam. Ngajarin. Itu yang 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa orang yang berzikir atau membaca subhanallah bihamdi hina yusbihu, ketika subuh, wa hina yumsi, dan ketika sore, subhanallah bihamdi mi'ata marratin, subhanallah bihamdi 100 kali, isuk 100 kali, burit 100 kali. Naon gajina? Lam ya'ti ahadun, tidak akan datang seseorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bi afdola, yang lebih utama, mimma ja'abihi, dari apa-apa yang telah datang bihi dengannya apa-apa, illa ahadun, terkecuali seseorang, qala, yang mana dia mengatakan ataupun membaca zikir, misla, seperti zikir orang yang tadi, maqala, apa yang dia zikirkan, auzada alih, ataupun dia bacaannya lebih banyak daripada orang yang membaca tadi. Jadi bahasanya hadis ini seperti ini. Siapa orang yang membaca pada pagi hari 100 kali subhanallah bihamdi, dan subhanallah wa bihamdi 100 kali pada sore hari, itu tidak akan ada satu orang pun ketika pada hari kiamat didatangkan orang lain itu lebih afdol daripada terkecuali dia pun sama baca subhanallah bihamdi, baru sama. Bisa juga melebihi dia kalau seandainya dia membaca subhanallah bihamdinya lebih banyak lagi. Jadi ketika ente hadis ini diterangkan ketika bahwa nanti hari kiamat ente akan menjadi orang yang paling afdol di sisi Allah. Ketika ente baca subhanallah bihamdi 100 kali pagi hari, saya kira gampang bawa counter. Mau yang kerja apapun saya kira bisa. Makanya kemarin kan zikir, kalau ente nggak bisa banyak-banyak ya sedikit. Kemarin udah terangin kan. Subhanallah bihamdi subhanallah. Saya kira mungkin 10 menit. 10 menit bisa mulai. Sambil jalan di motor juga saya subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah. Ingat sama Allah. Insyaallah. Saya yakin nanti ketika kamu ingat dalam keadaan senang, Allah akan ingat ente dalam keadaan sedih. Tolong. Mau ini lagi ada kesusahan, nanti Allah berikan rezeki ente min haitsulah ya. Ingat loh faedahnya. Tidak akan ada orang yang lebih afdol dari ente kecuali memang ada orang yang bacaannya sama kayak ente ataupun lebih melebihi ente bacaannya dengan bacaan subhanallah bihamdi tersebut. Paham? Paham tebeng? Usman paham? Nawan? Eta gitu nggak sejol. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW ngandika nyarios bersabda, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, ringan, alal lisan, atas lisan. Maca subhanallah babari teu? Emang berat gitu 10 kilo henteu? Lila teh sih macana subhanallah bihamdi. Cakeudeuh subhanallah bihamdi beres bara detik paling eta. Detik mungkin ya. Jadi dalam hadis Nabi SAW bersabda, ada 2 kalimat yang ringan pada lisan, sakilatani fil mizan, akan tetapi 2 kalimat ini berat timbangannya di dalam timbangan akhirat, di mizan nanti. Habibatani ilar rahman, kedua kalimat ini dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Gampang teu macana, bara detik, coba sok ente baca bareng-bareng sok. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berapa detik itu paling? 2 detik palingnya. 2 detik, tapi kata Allah 2 kalimat ini ringan di mulut, berat di timbangan, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Coba ente lamun keur tahlil, wah eta barakali ente nanam pohon tadi surga. Di bere jomet mah. Benar tuh? Ya kan? Dapat ente bongsang, dapat ente bingkisan dari orang yang tahlilan. Terus kemudian ente juga dikasih sama Allah gaji. Berapa itu pohon-pohon itu apa namanya? Pohon-pohon kurma yang kita bikin. Kalau subhanallah bihamdinya 33 kali, kita 6 pohon 33. Wah, udah berapa hektar pohon kita di sana di surga. Insya Allah. Ini kalau surga itu hujibatil jannah bil makari. Benci kita dengan hal-hal seperti itu. Nanti kita panen di surga. Korma no aingnya, lah dia. Itu nggak mungkin salah itu di sana, nggak mungkin. Bahasanya seperti itu. Jadi 2 kalimat ini adalah yang ringan di mulut, berat di timbangan, kemudian dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim.
Wan Ummil Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, dan dari Ummil Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja min indiha, keluar dari sisinya Ummul Mukminin. Summa raja'a, kemudian Nabi kembali ba'da adha, an adha, setelah sholat duha. Wahya jalisatun, akan tetapi Ummi Juwairiyah ini masih dalam keadaan duduk, jalisatun. Tusabbihu, dia membaca tasbih. Jadi ini cerita dari Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, meninggalkan Juwairiyah. Juwairiyah ini siapa? Hah? Nek, dalilnya mana? Eta dina eta aya Aqidatul Awam, Halimatus Sa'diyah Juwairiyah, Allah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon jid? Sare deui teruskan jid. Surga we ayo. Nah, jadi ketika itu Nabi pagi hari, mungkin setelah subuh ini Nabi keluar dari rumahnya. Nah, izin gitu ke istrinya tuh, ke Ummi Juwairiyah Mukminin, keluar. Kharaja indaha. Kemudian Nabi balik pas waktu duha. Dilihat istrinya ini Ummul Mukminin Juwairiyah ini, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masih dalam keadaan duduk, mungkin duduk sambil membaca tasbih. Ditanya sama Nabi, faqala mazalati halatil lati faraqtuki alaiha. Mazalti, kamu tetap dalam keadaan alati tatkala faraqtuki, aku meninggalkan kamu, alaiha, atasnya Ummul Mukminin tadi. Nah, jadi Nabi bertanya, "Mane keur naon masih kene diuk di dieu maca naon ente semenjak ditinggalkeun ku anak?" Cek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti itu kasarnya. Qala na'am, qalat na'am, maka menjawab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law zinat bima qulti mundu yauma lawazanat hunna." Masyaallah. Katanya Nabi, kan nanya nih, ente maca tasbih naon sih? Kita tadi teu eureun-eureun. Ente baca tasbih apa? Kata Nabi. Semenjak saya keluar subuh sampai balik lagi waktu duha, ente masih duduk di situ dalam keadaan membaca tasbih. Langsung Nabi bersabda, "Qultu." Maka menjawab istrinya itu na'am. Kemudian Nabi SAW menjawab, qala. Nabi SAW, "Laqad qultu ba'daki." Sungguh aku berkata, ba'daki, setelah kamu. Laqad qultu, sungguh telah aku katakan, ba'daki, setelah kamu, arba kalimatin, ada 4 kalimat, salah sama rotin, yang ketika dibaca 3 kali, lauzinat, apabila ditimbang, bimakulti, dengan apa yang engkau baca, mundu yauma, kita tadi itu di waktu subuh tepi ka waktu duha, lawazanat hunna, maka pasti apa yang aku baca timbangannya di sisi Allah akan lebih berat. 4 kalimat. Apa 4 kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Jadi siapa orang yang membaca ini 3 kali, kata Nabi, perumpamannya seperti tadi istri Nabi yang wiridan zikir dari subuh sampai waktu subuh sampai waktu duha, berarti perkiraan kalau subuh jam 5 aja ya kurang lebih 2 jaman. Seperti orang zikir 2 jam, ini baca 3 kali pasti lebih berat bacaan ini daripada bacaan orang-orang yang wiridan berjam-jam. Apa wiridannya? Subhanallah bihamdihi adda khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Paham? Jelas tak? Jadi itu adalah salah satu penyaksian syahidah ataupun kesaksian daripada istri Nabi SAW. Tatkala ditinggalkan Nabi, beliau berzikir dari waktu subuh sampai Nabi pulang waktu duha. Itu beliau mengatakan kepada istrinya bahwa zikir saya pasti lebih berat timbangannya, walaupun 4 kalimat dan hanya 3 kali saya baca. 3 kali macana, lain 2 jam, 3 kali
Namun urang mah maca isuknya macaranan ieu teh naon teh wiridul latif subhanallah bihamdihi ada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa kalimat 3 kali, maka amal ente seharian masih lebih berat daripada amalan yang saya baca. Bisa hidah dengan saksi Umi Juwairiyah di dalam kitab Nashaihu Diniyah, perjumpaan ataupun pertemuan istri Nabi dengan Nabi dan mendapatkan syahidah yaitu istri Nabi Ummul Mukminin Juwairiyah bahwa kalimat subhanallah bihamdi ada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa ada kalimati adalah lebih afdal daripada zikir berjam-jam. Paham? Allahu a'lam. Subhanakallah.